Di sebuah kota yang berada di Spanyol, terlihat seorang anak yang bernama Dida sedang mencoba memperbaiki traktor sambil mendengarkan siaran radio nasional. Radio tersebut memberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi dan akan mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Bahkan, banyak satelit yang rusak akibat fenomena tersebut. Namun Mang Bengkel datang dan mengatakan berita itu hanya cerita belaka. Sementara di sisi lain gadis muda yang bernama Alba sedang beraktivitas menggunakan sepeda motornya. Di sini Alba membuat dokumentasi dengan ponselnya tentang perubahan iklim. Di sela-sela waktu, Alba pergi dan masuk ke sebuah gua untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah mendokumentasikan pekerjaan ayahnya, dia pergi untuk mengajar dan bertemu dengan Dida. Dida bersama ibunya sedang menjaga toko. Sementara di langit tak seperti biasanya. Kilatan cahaya muncul dari berbagai arah dan juga terlihat beberapa lebah mati secara misterius. Sebagai guru bahasa Inggris, Alba memberikan sedikit nasihat pada Dida di depan ibunya waktu di sekolah. Sesampainya di rumah, Alba bertemu sang ayah sedang mengemas hasil penelitian. Kemudian ia berpamitan dengan Alba untuk pergi menuju Barcelona. Dan tanpa ia sadari jika bencana yang sangat besar akan segera terjadi di sore hari. Saat Alba sedang mencari udara segar, dia melihat Dida sedang dibuli oleh 3 pemuda. Ketiga pemuda tersebut melempar Dida ke sebuah rawa. Alba yang tahu kalau Dida tidak bisa berenang, langsung melompat ke dalam rawa tersebut untuk menolong Dida. Saat sedang berusaha meraih Dida yang tenggelam, tanpa diduga langit semakin memerah dan terjadi badai matahari yang sangat dahsyat. Alba dan Dida yang ada di dalam air tak menyadari jika ada suatu bencana yang sedang terjadi. Setelah berhasil naik ke daratan, Alba menyaksikan kobaran api di mana-mana. Dan motor yang dipakai Alba pun, kini terbakar dan rusak parah. Kemudian keduanya menuju rumah Dida dengan berjalan kaki. Saat tiba, Dida melihat bahwa ibunya sudah tewas akibat bencana itu. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Dida masuk ke gua untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya, kemudian memutuskan untuk beristirahat di dalam sana. Di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba. Mereka pun terkejut saat melihat rumahnya yang ada di pedesaan, ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum pulang, namun sayangnya tak ada sinyal sama sekali. Sementara Dida mencoba menyalakan TV dan radio, namun TV dan radio tak berfungsi sama sekali. Saat sadar, ternyata jaringan telekomunikasi sudah mati dan hancur oleh bencana tersebut. Di sini Alba menambah daya HP-nya menggunakan listrik tenaga surya. Kemudian pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur ditambah bau yang tak sedap dari para korban yang terdampak bencana. Mereka kemudian mencari motor yang masih berfungsi. Setelah menemukan motor, tanpa diduga Dida mendorong Alba yang belum siap sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya. Tanpa menyadari kalau dirinya beresiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari, Alba mengalami demam tinggi akibat luka yang tidak ditangani dengan baik. Karena kondisi semakin parah, Alba berkata pada Dida bahwa dirinya membutuhkan suntikan antibiotik. Kemudian Dida pergi keluar mencari obat tersebut dengan menyusuri kota saat tengah malam. Setelah beberapa jam menyusuri kota dengan kondisi gelap gulita dan tanpa penghuni, akhirnya Dida berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikannya karena Alba yang sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba membaik, Dida kembali mengunjungi rumah sang ibu yang sudah hancur. Kemudian melihat ke bengkel yang menjadi tempat bermain Dida. Di sini Dida mengambil peralatan yang sekiranya dia bisa gunakan. Beberapa hari kemudian Alba terbangun dan Dida pun langsung memeluknya meluapkan rasa bahagia karena gurunya yang cantik dapat sembuh kembali. Setelah itu hari-hari mereka diisi dengan beberapa kegiatan untuk bertahan hidup, di mana Alba fokus menanam sayur-sayuran sementara Dida membantu sebisanya. Kemudian Alba berinisiatif mengibarkan bendera putih agar mereka dapat diketahui oleh tim penyelamat. Di sela-sela waktu, Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Dida. Suatu hari Dida panik setelah mendapati ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian. Di sini Alba memberitahu kalau darah tersebut adalah hal yang wajar bagi wanita yang sudah cukup umur. Hari-hari pun terus berlalu. Mereka bertahan hidup semaksimal mungkin hingga hubungan keduanya pun makin akrab satu sama lain. Dan tak terasa, mereka pun sudah bertahan hidup bersama selama bertahun-tahun. Kini Dida yang kecil sudah tumbuh dewasa. Saat melihat pemandangan di sekitar kota yang hancur, tanpa sengaja Dida menyaksikan sang ibu guru yang sedang menjemur pakaian. Di sini Dida pun mulai mengagumi Alba. Selain baik, Alba juga tipe perempuan yang rendah hati dan suka menolong. Dida menyadari jika dirinya jatuh hati pada Alba. Pada suatu waktu, Dida memutuskan untuk pergi ke bengkel dan memperbaiki traktor kemudian membawanya ke rumah. Alba terkejut menyadari murid yang dulu dia didik di sekolahan,
Kini sudah menjadi pria dewasa yang dapat melakukan berbagai hal. Menyadari tim penyelamat tak akan datang, keduanya memutuskan pergi ke Barcelona demi mencari ayah Alba. Mereka menaiki traktor yang diperbaiki oleh Dida sehingga dengan mudah mereka dapat menyingkirkan bangkai mobil yang menghalangi jalan. Mereka juga sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain. Mereka yang sudah dekat dengan kota Barcelona, sangat terkejut karena kota tersebut juga hancur oleh badai matahari. Alba mencoba menghubungi ayahnya namun tidak berhasil. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun akhirnya singgah ke sebuah stadion. Dida langsung bermain bola di sana. Sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Dida berhasil mencetak gol, Dida selebrasi sambil mencopot bajunya di depan Alba. Di sini, Alba kembali kagum melihat tubuh Dida. Alba pun langsung menjatuhkan ponselnya dan mereka pun berpelukan. Kemudian di malam hari saat gerimis mengundang, mereka pun memutuskan untuk melakukan pertandingan. Setelah beberapa hari di Barcelona, mereka tidak menemukan siapapun dan akhirnya memutuskan untuk menetap di pinggiran pantai. 1 bulan kemudian Alba memberitahu Dida jika kini dirinya sudah hamil. Mendengar hal tersebut Dida sangat bahagia. Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba dengan rajin belajar mengenai cara melahirkan juga sampai membesarkan anak. Bulan pun terus berlalu dan persiapan melahirkan sudah lengkap. Kini tibalah saatnya Alba melahirkan anak pertamanya sambil ditemani oleh Dida sang kekasih. Akhirnya Alba melahirkan anak pertamanya dengan selamat dan memberikan nama anaknya tersebut dengan nama Kai. Pada suatu hari, Alba melihat sebuah kapal dan tanpa diduga mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernapas. Mereka pun lantas menolong pria tua tersebut. Setelah lukanya diobati, pria tua pun berterima kasih pada Alba dan Dida. Selama beberapa hari memperbaiki kapalnya yang rusak, pria itu membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian kepada Alba dan Dida. Hal ini membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari Dida mulai cemburu dengan kedekatan Alba bersama pria itu dan firasatnya terbukti saat memergoki pria itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang berguna meningkatkan kualitas ASI. Setelah kapalnya sudah selesai diperbaiki, akhirnya pria itu akan kembali berlayar dengan perahunya. Sebelum pergi, dia mengundang Alba dan Dida untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk ucapan terima kasih. Mereka bertiga menonton sebuah film sehingga malam tersebut terasa sangat menyenangkan. Tapi malapetaka terjadi saat di pagi hari. Kapal pria tua tersebut sudah menjauhi daratan dan tiba-tiba pria itu memukul Dida sampai terjatuh ke laut. Mendengar kegaduhan tersebut Alba keluar dan terkejut melihat Dida tenggelam. Alba langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga pria itu kabur sambil membawa putra mereka. Alba dan Dida berusaha untuk kembali ke daratan. Setelah kejadian tersebut Alba dan Dida sangat khawatir dengan anaknya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari dan mengambil kembali putranya. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung berlayar untuk mencari pria tua yang membawa anaknya. Setelah beberapa jam berlayar, akhirnya mereka menemukan kapal pria tua itu lalu turun ke darat sambil membawa senapan. Di sini Alba dan Dida menemukan bangunan tua lalu mereka melihat pria tua yang membawa anaknya sedang keluar untuk memanen madu. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut di mana Dida bertugas mengawasi pria itu sementara Alba turun ke bawah ke sebuah gudang. Putranya pun ditemukan terkunci di dalam kandang besi hingga membuat Alba kesulitan untuk membukanya. Alba meminta tolong pada Dida untuk membukanya. Mereka pun kini bertukar posisi. Namun saat Alba lengah dalam mengawasinya, pria tua yang melihat langsung menyerangnya sambil merebut senjata yang dibawa Alba. Mendengar keributan tersebut Dida naik namun sayang, kini keduanya terpaksa menuruti kemauan pria tersebut. Mendengar anaknya terus menangis, Alba memohon agar diizinkan menyusui takut anaknya kelaparan. Pria tua tersebut mengizinkan Alba untuk menyusui putranya namun tetap diawasi olehnya. Pria tua pun sangat senang ketika Alba menyusui anaknya. Kemudian pria itu kembali mengawasi Dida. Tanpa diduga Alba memutuskan untuk kabur sambil membawa putranya. Namun pria tua langsung mengetahui dan langsung mengejar ke arah dermaga. Alba berhenti dan bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian pria tua mendengar suara tangisan. Namun saat diperiksa, dia mendapati ponsel yang sedang memutar video. Alba berusaha kembali untuk menyelamatkan Dida.
Namun secara tiba-tiba pria tua datang dan kembali mengancam Alba. Dida berusaha membuka tali dengan pisau lipat tang diberikan Alba. Pria tua pun memperingatkan Alba dengan sebuah tembakan agar tak kembali kabur. Tak lama kemudian, Dida menyerang pria tua itu sampai senjata jatuh ke tangan Alba. Saat menembak, hanya mengenai dadanya saja sehingga pria tua pun masih bisa melawan. Dida mencoba menyerang pria itu namun dirinya terjatuh kemudian pria tersebut mengambil senjata. Di sini, Dida berhasil menjatuhkan pria tersebut diiringi sebuah tembakan. Pria tersebut akhirnya tewas. Dida berjalan dan memeluk putranya. Setelah beberapa lama, Dida terjatuh karena sebuah tembakan dari pria tua mengenai dadanya. Karena kesalahannya, kini Alba hidup dan membesarkan anak hanya seorang diri. Film pun tamat.